buku ini. Dari 15 bab itu ini jalan pikirannya. Nah, homili itu kan mewartakan sabda Allah, kita sebagai saksi Kristus yang menjadi pelayan gereja yang mewartakan sabda Tuhan itu. Nah, dia disebut homili yang baik, yang sejati itu kalau dia memenuhi 4 syarat ini: biblis, liturgis, profetis, homiletis. Nah, cara supaya homili kita terjadi memenuhi keempat syarat ini, langkah praktisnya yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memiliki kitab suci, berteologi, merencanakan homili, dan menuliskan homili. Nah, ini akan saya jelaskan. Homili, pertama kita harus tahu semua pengertiannya, etimologisnya dan semacamnya, dan kita baca semuanya. Nah, yang paling penting poinnya 4 syarat ini. Pertama, biblis, artinya yang homili itu memang dijiwai oleh perikop yang mau kita homilikan. Perikop Injil hari itu yang kita bicarakan. Bukan kita tema yang kita bikin baru teksnya, ayatnya kita tempelkan. Itu kekeliruannya. Nah, kita harus mendengarkan kitab suci ini, itu yang kita bicarakan. Lalu liturgis, ciri keduanya. Liturgis itu kan artinya homili itu harus sesuai dengan liturgi yang dirayakan pada hari itu. Kristus seperti apa yang dibicarakan oleh liturgi hari itu, sesuai dengan tahun liturgi. Lalu profetis, artinya biblis dengan liturgis ini apa hubungannya dengan profetis? Kitab suci dan Kristus yang dibicarakan dalam tahun liturgi itu apa hubungannya dengan dunia kita, dengan masalah sosial kita, dengan kehidupan real kita, dengan jatuh bangunnya iman kita secara konkret itu apa? Lalu homiletis, homili, dia disebut homili ini karena awalnya karena percakapan yang sederhana dari hati ke hati. Nah, artinya bentuknya itu sederhana, bahasanya sederhana. Maka jalan pikirannya berangkat dari kitab suci, disesuaikan dengan Kristus yang tampil seperti apa hari itu, yang berkata dalam kehidupan sehari-hari kita, yang diungkapkan secara sederhana. Itu keempat ciri ini hubungannya. Nah, untuk menghasilkan homili yang seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah menyelidiki kitab suci. Kita berjumpa dengan Kristus yang di situ itu apa. Ini agak samar-samar, satu dengan dua ini, menyelidiki kitab suci dan berteologi. Seperti hampir sama, tapi pembedaannya hanya tahap satu ini dia masih fundamental, dia belum terlalu spesifik seperti berteologi. Artinya di sini kita hanya perlu menemukan tema apa yang mau disampaikan di sini. Misalnya Kristus yang mengungkapkan kita harus rendah hati, itu temanya misalnya. Dia kan harus di sini kita harus menemukan tema yang dalam bentuknya predikat. Jadi ada predikat apa yang mau disampaikan di situ? Dan intinya seperti ini, Bang. Ini Kristus. Nah, ini pengarang Injil. Nah, Kristusnya dia tetap apa yang mau disampaikan oleh dia. Nah, Kristus yang ini disampaikan oleh pengarang Injil. Menyelidiki kitab suci berarti kita memahami apa yang mau disampaikan oleh Kristus dan penginjil itu dalam kitab suci itu. Dalam artian idenya itu bukan berdasarkan ayat, tapi berdasarkan konteks. Konteks bacaannya itu apa? Nah, misalnya bacaan yang kemarin hari Minggu. Nah, saya pakai 1, 2, 3, 4 ini biar langsung pakai contoh ya, supaya kita langsung konkret. Pakai bacaan yang akulah jalan kebenaran dan seterusnya. Nah, di situ kan kalau kita jadi tema yang predikat, Yesus jalan kebenaran dan seterusnya. Di situ diungkapkan dengan dialog Thomas dan Filipus. Di situ ada kata mengenal dan memahami. Memahami Yesus sebagai jalan kebenaran, itu dia temanya. Mengenal. Nah, baru kita berteologi. Bagaimana kita Yesus mengungkapkan supaya kita mengenal supaya para rasul ini, kita jangan berangkat kepada kita dulu. Jangan ke konteks kita dulu. Kita lihat apa yang terjadi dalam teks itu, jangan dihubungkan dengan kehidupan profetis kita. Lihat bagaimana Kristus mengungkapkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan dijelaskan dia kepada para murid supaya mereka memahami dia. Itu berteologi. Inilah yang kita tulis dalam isi nanti. Sebab akibatnya itu terjadi di sini. Di sini kita dapatnya. Baru kita masuk ke merencanakan homili. Merencanakan homili ini, bagaimana kita mau menyampaikan apa yang kita dapatkan di sini tadi. Dalam artian kerangka berpikirnya. Jadi 3 syarat ini kesatuan
Dan ini eksekusinya, menuliskan ini eksekusi, artinya 3 ini dibentuk dalam suasana pikiran kita. Baru kita eksekusi kepada menuliskan homili. Nah, merencanakan ini berarti kita sudah menemukan sebenarnya tema, lalu apa yang kita bicarakan sudah ditemukan di sini, baru kita dituliskan dalam homili kita. Merencanakan ini juga dalam artian bahasanya. Kalau saya isi penutup dengan pembukaan itu sudah saya buat di sini. Dalam arti sudah saya pikirkan. Jadi tidak terpisah supaya hubungannya itu kuat. Nanti baru menuliskannya. Menuliskannya itu di situ kita menemukan nanti kalimat-kalimat tambahan, penegasan dan semacamnya. Nah, menuliskan ini baru eksekusinya dibagi jadi 3 tuh. Tubuh, lalu yang kedua penutup, lalu pengantarnya atau pembuka. Setelah kita selidiki, kita temukan temanya. Ini kan sudah dituliskan dalam buku itu. Kita perlu lihat pokok pikirannya itu dari alurnya, dari predikatnya, dari konteks tokohnya, dialognya, apa yang mereka ucapkan. Semua itu punya maksud. Mengapa penulis Injil itu menuliskan itu? Itulah yang perlu kita temukan dalam meneliti kitab suci dan berteologi. Baru kita sampaikan itu, kita pikirkan dalam pikiran itu dalam merencanakan homili. Baru kita eksekusi. Jadi kita bisa paham tuh. Kalau bentuknya itu kan bisa cerita, bisa perumpamaan. Cerita itu apa yang dia ungkapkan. Dia bukan laporan sejarah, melaporkan bahwa ini yang terjadi, bukan. Tapi dia mengungkapkan makna kebenaran teologisnya seperti apa dalam konteks itu. Lalu perumpamaan, menyampaikan kritik kerajaan surga terhadap kerajaan dunia, itu maksudnya. Nah, baru kita berteologi berdasarkan itu. Nah, sekarang baru menuliskannya, eksekusi. Yang pertama dibikin kan tubuh homilinya. Karena kita menemukan tadi, dan kita gali kan itu sebab akibatnya tuh. Sebabnya apa, akibatnya apa, itu yang kita tuliskan. Jangan kita hubungkan dulu dengan hidup kita. Nanti ketika masa penutup, di situ baru kita hubungkan dengan hidup kita. Jadi tubuhnya yang pertama. Dan ini pasti dia lebih panjang daripada penutup. Terserah bentuk tulisan kita apa. Kalau penutup lebih panjang daripada tubuh, berarti kita tidak berbicara berdasarkan teks, kita berbicara tentang ide kita. Maka tubuh itu harus lebih panjang daripada ini. Nah, tubuh homili ini kan yang diungkapkan tentang Kristus menurut kitab suci itu. Nah, sekarang penutup, Kristus yang berbicara dalam hidup sehari-hari kita. Sekarang kembali lagi ke ciri ini tadi. Homili itu kan kita kegiatan yang punya maksud, tujuan. Tujuan kita adalah mengungkapkan kesadaran apa yang mau dibangkitkan kepada umat. Nah, tujuan itu diselenggarakannya itu di dalam penutup ini. Kesadaran yang mau disampaikan kepada umat itu di sini kan harusnya. Di dalam penutup. Misalnya kita mau sampaikan tadi yang bacaan Yohanes itu. Di sini kita jelaskan bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, maka para rasul harus mengenalnya. Nah, di sini berarti kesadaran yang mau dibangkitkan. Ya kita juga harus mengenal dan membangkitkan. Tapi kita tidak maksa mereka. Kita memang punya daya persuasi. Kalimat Romo Parera bilang membangkitkan kesadaran. Membangkitkan. Kita tuh sebagai trigger, pemicunya, supaya orang sendiri yang berpikir, bukan kita yang mendikte. Kalau kita harus, Anda harus ini, Anda harus ini, itu kita memberikan ide dan dia harus lakukan. Itu memaksa orang. Kalau kita baca dalam bukunya, kita lihat contoh di bagian penutup itu, tidak ada kalimat yang memaksa, semuanya kalimat pemicu untuk membangkitkan kesadaran. Itulah penutup. Supaya kesadaran orang bangkit itu dengan kesadaran dia sendiri, dia sebagai subjek atas hidupnya sendiri. Kita tuh hanya sebagai orang yang membantu dia untuk memperoleh pesan Injil hari itu. Nah, nanti baru pengantarnya. Pengantar ini setelah tubuh dan penutup jadi, baru kita tulis pengantarnya. Pengantar ini kan ada strukturnya sebenarnya. Dia tidak hanya akan kita tulis. Yang pertama kita tuliskan latar belakangnya. Yang kedua struktur berikutnya tema. Lalu yang ketiga baru penegasan penutup dari pengantar itu. Latar belakang artinya yang pertama kali kita ucapkan ketika kita berbicara itu harus ada unsur untuk memasukkan orang ke dalam setting pembicaraan kita. Artinya melibatkan indera orang tuh. Misalnya dalam keseharian sehari-hari mungkin kita melihat di berita televisi, jadi orang langsung membayangkan, oh di televisi ini.
Kisah berita. Jadi orang bisa mengimajinasikan apa yang kita omongkan. Orang masuk dalam tema kita, itu masuk pengantar dalam bagian latar belakang. Kita memberi latar belakang dari pengantar kita. Nah, setelah itu kita baru masuk ke tema. Gitu. Misalnya, yang kemarin saya pakai Google Maps pengantarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang sulit menemukan tujuan alamatnya, dia tidak tahu alamatnya, dia gunakan Google Maps. Udah, orang langsung masuk, dia bayangkan, oh ini Google Maps, kalau saya mau pergi saya pakai Google Maps ini. Baru kita masukkan temanya. Google Maps ini menampilkan peta dari real alamat aslinya. Google Maps juga memberikan petunjuk, tab itu temanya. Tersingkap di situ. Nanti itu tuh sebagai analogi dari Yesus yang menampilkan Allah dan Yesus yang memberi petunjuk bagaimana menuju Allah. Nah, baru dan seterusnya, baru dapatkan kontradiktifnya. Kontradiktifnya itu ini. Namun, seringkali orang tuh tidak sampai kepada tujuannya karena dia tidak memahami Google Maps-nya. Google Maps-nya udah sampaikan seperti ini, tapi dia tidak paham. Itu pertama. Yang kedua, Google Maps-nya kasih petunjuk belok kanan, tapi dia tidak belok kanan. Nah, itu kesadaran dibangkitkan. Lalu digantungkan, lalu kita masuk ke isinya. Nah, baca Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menjadi Google Maps sejati, bagaimana kita bisa menuju ke rumah Bapa dan seterusnya. Kan jadi dia nyambung, ada relasi. Nanti kita bahas sepanjang isi itu. Yesus Kristus yang menjadi penunjuk jalan kita menuju Allah. Dia yang harus kita kenali, dia yang harus kita pahami, dan petunjuknya yang harus kita laksanakan. Itu yang tertulis dalam isinya. Itu cara buat pengantarnya. Jadi 3 struktur tadi harus sudah masuk dalam pengantar itu. Lalu menulis memilih. Nah, tadi kan ada bab terakhir itu 14 ada contoh dan ilustrasi. Itu bukan contoh dan ilustrasi yang dimasukkan dalam pengantar. Itu contoh dan ilustrasi yang bisa kita timbulkan dalam tubuh homili. Itu. Tapi dia nggak boleh banyak. Dia hanya boleh 1. Kalau lebih dari 1 dia harus singkat. Kalau contoh dia tuh sebagai analogi. Misalnya kita pakai Injil Yohanes. Ada hal yang waktu kita ngomong dalam tubuh homili itu susah dia mau nyambungnya. Orang susah paham karena bahasanya terlalu tinggi. Nah, kita bisa pakai contoh di situ. Bisa juga kita pakai ilustrasi. Itu yang dimasukkan dengan contoh ilustrasi dalam tubuh tadi. Nanti baru yang bab terakhir bahasa. Bagaimana kita mengungkapkan apa yang sudah kita tulis tadi itu. Bahasanya sederhana, menjangkau siapa saja yang mendengarnya. Pada intinya tujuan kita yang kita tulis dalam penutup itu tersampaikan, membangkitkan kesadaran Kristus seperti apa, Kristus seperti apa yang menyapa umatnya pada hari itu. Itu dia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita ini hanya sebagai trigger aja, nggak memaksakan untuk orang ikut ide kita. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, berarti dia penutup ini bisa sebuah pertanyaan dong? Bisa pertanyaan. Nah, ini kan. Tapi pertanyaan tidak boleh di ujung, tidak boleh kalimat terakhir. Itu syaratnya. Boleh ada pertanyaan, tapi dia tidak boleh kalimat paling terakhir. Sekarang kalian buka contoh halaman 120. Ini dia. Coba ya, kita langsung analisis konkret kasus ini. Nah, 120. Yang C. Panenan Tuhan di Indonesia memang sangat besar. Ada banyak cerita penderitaan di sekitar kita. Ada banyak ketidakadilan. Sampai ketidakadilan itu tuh dia memberi gambaran supaya kita bisa membayangkan apa yang dia bicarakan. Nah, lanjut kedua, ada banyak domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Nah, ini mulai masuk ke teologisnya yang bekerja dalam itu. Lalu, siapa yang mau diutus untuk menolong dan membebaskan mereka? Itu pertanyaan 3, pemicu. Siapa yang mau bekerja bergandengan tangan? Lalu Tuhan memanggil kita, dia mengundang kita. Kan dia naruh pertanyaan itu di tengah, jadi dia tidak naruh itu di terakhir. Kalau kita taruh pertanyaan itu di terakhir, selesai kita homili, orang hanya berpikirkan jawaban dari pertanyaan kita yang terakhir. Jadi dia lupakan semua yang sudah kita bicarakan. Makanya dia tidak boleh taruh paling terakhir. Seandainya Romo Parera ini hanya stop di siapa yang mau bekerja bergandengan tangan, dan itu stop, tidak ada lanjutannya lagi. Jadi orang ngambang.
tadi udah paham, ditanya lagi, jadi kita sendiri lagi, jadi kita nggak memberikan jawaban, gitu. Boleh ada pertanyaan, tapi jangan di terakhir. Dia tadi jelaskan sedikit di antara tubuh dengan penutup. Jika tubuh ini lebih pendek dari penutup, maka itu adalah ide kan? Nah, ini bukan untuk apa? Memang cara membedakan ide kita dengan apa tuh tujuan pesan teks itu, cara membedakannya itu bagaimana? Itu. Cara membedakannya, ide kalau kita tulis tuh dia sesuai enggak? Maksudnya kita tulis yang pertama tuh tetap kita tulisnya itu seperti apa yang mau dibicarakan di situ. Cara membedakannya, kalau ide kita tuh maksudnya apa yang kita tulis sudah bertentangan dengan apa yang dibicarakan dalam kitab suci, itu udah berarti ide kita. Dan kalau kita berbicara tentang anak-anak kalimat, melepaskannya dari konteks, itulah ide kita. Itu cara bedakannya. Kan tadi bilang tetap ada satu hal umum apa yang mau disampaikan di situ, Bang. Kayak perikop yang jalan kebenaran dan hidup. Itu idenya dari kitab suci itu bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, kita harus mengenal, memahami dan melakukan petunjuk yang diberikan oleh Yesus. Itu dari kitab sucinya. Nanti kalau kita nyimpang lagi dari situ, misalnya idenya orang harus Katolik dan semacamnya, itulah ide kita. Kita menempelkan ide kita, penguatnya ayat yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu. Misalnya. Agak beda dari tipis. Makanya harus benar-benar mendengarkan teks. Itulah guna kita belajar latar belakang religius, ekonomi, semacamnya, supaya kita tahu konteksnya itu apa. Jadi kita nggak comot-comot ayat itu seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih. Orang-orang kehidupannya sangat dekat dengan Google Maps, apalagi di kota-kota besar. Nah, itu latar belakangnya. Jadi orang langsung berpikir tentang Google Maps. Lalu, teknologi Google Maps diciptakan untuk membantu penggunanya menuju tujuan atau alamat yang diinginkan. Ini mulai masuk ke tema yang mau disampaikan. Google Maps sebagai alat untuk mencapai tujuan tadi itu. Nah, Google Maps menampilkan peta, ya, dari alamat yang sebenarnya. Ini analogi dari Kristus yang menampilkan Allah sebenarnya, dan memberi instruksi tentang alamat, tentang bagaimana kita harus mencapai tujuan tersebut. Ini analogi dari sabda Yesus yang disampaikan kepada kita. Jadi ada 2 poin disampaikan di situ. Lalu, namun kerap kali orang malah sesat karena tak memahami Google Maps. Ini kontradiktifnya. Jadi saya pakai oposisi, yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Ia tak mengenal alamat dan tak menangkap petunjuk yang sudah diberikan Google Maps. Ia tak mengenal alamat dan tak menangkap petunjuk yang sudah diberikan Google Maps. 2 ini pokok pikirannya. Maksudnya kesadaran yang mau ditimbulkan nanti juga di sini. Ini kan ada di ujung pengantar nih. Ini kalimat paling terakhir dari pengantar saya. Ini yang mau disampaikan juga dalam penutup nanti. Bahwa kita harus mengenal Yesus dan menangkap petunjuk yang Yesus berikan. Nah, baru masuk ke isinya. Dia kan kalimat pertama harus teologis, artinya memasukkan unsur kitab sucinya di situ. Dalam bacaan Injil hari Minggu ini, Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah satu-satunya Google Maps yang dapat mengantar orang ke rumah Bapa. Nah, itu langsung ada hubungannya tadi. Google Maps mengantarkan orang ke tujuan, Yesus mengantarkan orang kepada Bapa. Google Maps menampilkan alamat dalam kehidupan realita, Yesus menampilkan Allah yang sebenarnya. Lalu Google Maps memberikan petunjuk kapan harus belok supaya bisa sampai tujuan. Yesus memberikan petunjuk bagaimana jalan, bagaimana seharusnya kita bertindak supaya bisa sampai ke rumah Bapa. Itu dia. Saya ingin bertanya mengenai kesulitan saya saat membuat kitab suci, terutama pada saat saya mengambil sebuah pesan pada sebuah perumpamaan atau cerita. Kadang-kadang kan kalau kita salah menafsir sebuah perumpamaan atau cerita, otomatis yang kita refleksikan itu juga sudah salah. Jadi saya cuma minta tanggapanmu situ. Bagaimana cara mudah atau cara singkatmu menemukan pesan yang baik, yang sudah tepat begitu dalam sebuah cerita atau perumpamaan? Karena kadang-kadang saya sulit menemukan pesan tersebut. Bagaimana cara mudah begitu? Mungkin sharing atau gimana?
Ini caranya. Kita lihat, jangan ke ceritanya, tapi cerita ini disampaikan dalam konteks apa dan kepada siapa, dan kesalahan apa yang terjadi dalam perumpamaan itu. Konkretnya misalnya, contoh perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita langsung ke perumpamaannya, kita mesti berpikir isinya orang berdosa, kita ini tidak apa-apa berdosa karena Allah tuh mau menerima kita. Kalau kita lihat konteksnya tuh, itu kan karena apa? Karena orang ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi itu menghakimi orang-orang yang berdosa. Nah, Yesus tegur tuh bukan bukan tentang orang berdosanya, tapi tentang Allah yang Maha Rahim. Itu isinya dalam konteks tuh. Jadi yang kita bahas tuh, yang kita sebutkan kata di situ paling banyak, ya Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi meskipun orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Dan yang kedua, yang ditegur di situ, orang ahli Taurat tuh dalam konteks yang ditegur, karena mereka menghakimi orang lain. Dalam perumpamaan itu mereka disikapkan dengan siapa? Anak sulung, karena anak sulung menghakimi anak bungsu. Nah, ahli Taurat tuh dianalogikan dengan anak sulung. Jadi sebelum kita lihat ceritanya, kita perlu tahu cerita ini disampaikan kepada siapa, masalah apa dari orang yang ada di situ. Karena cerita itu kan mengungkapkan isi dengan kerangka yang bisa dipahami oleh pendengarnya, gitu. Coba kita bantu. Ini, coba kasih satu, mungkin agak merepotkan kamu kan gini. Coba kasih satu contoh perumpamaan kemudian langsung penutupnya gitu. Penutupnya, Misalnya. Itu hilang aja bapak sih penutup itu. Pembukaan. udah isi dan saya kan, oke kita langsung tutup. Kisah yang tertulis dalam Injil hari ini tidak hanya seringkali terjadi dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kerap kali kita juga menjadi seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita mau tambahkan tekankan kedua, terkadang kita malah melengkapi dua identitas. Kita yang menjadi anak yang hilang dan dalam bungkusan orang Farisi dan ahli Taurat. Kita menjadi orang-orang berdosa yang menghakimi orang-orang berdosa lain. Kan begitu? Tetapi Allah Bapa yang Maha Rahim menghendaki semua manusia untuk bertobat karena kasihnya yang besar. Maukah kita kembali kepadanya? Itu kan trigger, kita tidak maksa. Dan seterusnya. Setelah pertanyaan ketiga, 2 atau 3, ujungnya Allah yang Maha Rahim itu menerima siapapun yang ingin kembali kepadanya. Nah, udah. Itu kita tidak ada paksa di situ orang harus bertobat. Tapi kita bangkitkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Rahim dan Dia mau terima kita jika kita bertobat dan tidak menghakimi orang lain. Itu dia. Yang saya bingung satu nih, kita buat homili ini subjektif atau objektif sebenarnya? Coba kau jelaskan apa artinya subjektif objektif itu. Maksudnya kau mengerti dulu subjektif itu apa, objektif itu apa, sehingga jawab juga sesuai dengan yang kau mengerti gitu loh. Homili itu subjektif atau objektif. Kalau saya sih semuanya mix. Objektif itu maksudnya apa? Objektif itu seperti ilmiah atau gimana? Lalu subjektif itu seperti apa? Nah itu yang benar-benar musik pikiran atau memang kayak antara ide dengan memang ide kita atau memang kayak isi dengan isi tadi itu? Kayak gitu maksud saya katanya. Ini caranya. Kata-kata kan mix, objektif dan subjektif. Dua-duanya kita masukkan. Konkretnya gini, dia objektif ketika kita tulis temanya, itu objektifnya. Nah, subjektifnya kalimat-kalimat lain yang mendukung tema itu subjektifnya. Itu bebas. Dalam artian subjektif bebas, tapi kita ada berpegang pada tema yang objektif itu. Subjektif, kan nggak mungkin kita berbicara temanya ini, subjektif itu nggak bakal lari dari tema itu. Pasti ada hubungannya dengan itu. Artinya, sebebas-bebasnya kita nggak bakal lepas dari tema yang objektif itu. Susah kita menjawabnya. Leo, bagaimana mempersiapkan homili dengan baik? Dan jarang. Karena kami masih bingung.
Kalau saya, yang pertama paling saya lakukan tuh tahu konteks ceritanya dulu, mengapa ini disampaikan, supaya saya tidak melibatkan ide saya dalam pertama kali itu. Jadi saya hanya harus tahu itu. Kalau kita tidak paham konteksnya, kita bisa pakai buku tafsiran kan. Saya kan kasih contoh lah, apa penting sekali kita tahu konteksnya. Kalau kita khotbah tentang Matius bab 1 tuh, sisilah Yesus. Kalau kita mau pakai ide kita, lepaskan dari konteks. Apa yang mau kita khotbahkan? Semua tuh kalimatnya sisilah Yesus. Ini anak ini anak ini. Sekarang konteksnya mengapa bacaan itu disampaikan, mengapa Matius tulis itu. Itulah dia yang mau kita khotbahkan. Matius taruh di situ kan mau menunjukkan bahwa Yesus penggenapan dari perjanjian lama. Kata kerjanya, Yesus yang menggenapi perjanjian lama. Artinya Yesus memikul tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan gelar dia yang ditulis sebelum-sebelumnya tuh. Itu yang kita khotbahkan. Nanti kalau saya berpikir ke aplikasinya, misalnya kan Yesus yang mempertanggungjawabkan identitasnya sebagai anak Allah. Sekarang kita yang mempertanggungjawabkan identitas kita sebagai anak Allah itu seperti apa? Dah dapat berpikirnya. Betul ya. Analogi dari bacaan yang lain gitu. Mau pakai contoh dari yang lain. Apa yang mau kita ungkapkan itu konteksnya harus sama. Jangan karena ada kalimat yang sama kita copot, padahal maksudnya beda. Nah itu. Dan kalau pakai pengantar, kita pakai pengantar ini, kita buat analogi ini, usahakan umum dan tidak menimbulkan analogi-analogi lain yang walaupun kita tidak ungkapkan tapi orang lain tangkap. Misalnya, kita sebut asrama sebagai bengkel. Anak dari luar masuk seperti motor yang diservis supaya benar. Itu yang kita ungkapkan. Tapi ada analogi yang tersembunyi. Analogi yang tersembunyi misalnya, ya kalau motor ini tidak bisa benar, cari bengkel lain. Itu kan tidak disebutkan dalam ide kita, dalam perkataan kita. Tapi itu analogi yang muncul dari apa yang kita ungkapkan. Makanya harus umum dan usahakan tidak menimbulkan analogi keambiguan untuk menimbulkan hal-hal yang lain. Nanti, karena kalau kita omong, manusia itu kan selalu mengkritisi apa yang didengarkan. Apalagi kalau kita nih, setiap hari belajar nih, orang kopanya kita kritisi. Jadi ketika dia salah, kita langsung tangkap di situ. Ya beruntung kalau kita. Kalau umat yang dengar kata-kata kita, ketika kita salah logika, orang langsung tangkap. Gitu. Oh analogi dia ini tidak pas, begini, dan seterusnya. Ketika orang yang tidak simpati pertama, first impression-nya tidak kacau, seterusnya dia tidak mau dengarkan. Apalagi kalau orang-orang di kota. Gitu. Karena kan homili itu filsafat dan teologi. Teologinya kitab suci, filsafatnya itu di pengantarnya. Di situ kita berfilsafat. Menemukan filosofis hidup kita tuh yang mempunyai hubungan dengan kitab suci, di situ kita menemukannya. Gitu. Padannya ini ciri jiwa dari homili itu ini. Badannya ini. Tuh. Maksudnya. Coba kalau kita baca di buku itu kan, ciri terakhir homili yang membedakannya dari pembicaraan di depan umum. Keluar dari hati ke hati untuk menyapa hati dan berdialog dengan umat untuk membangun suatu persekutuan. Nih, ini berarti atau konsekuensinya konkretnya seperti apa? Bahasanya sederhana, jelas, isinya harus sesuai dengan tingkat kemajuan rohani jemaatnya. Nah, itu dia, homiletics. Sederhana lah kata kuncinya. Dia. Termasuk maksudnya segala diksi kita, struktur kalimat kita, penegasan kita, kalimat yang kita ulang-ulang apa, kata yang kita ulang-ulang apa, supaya orang paham, itu dia. Komposisi kata-kata ilmiah yang kita pakai itu maksudnya homiletics. Eksekusi inilah, ini jiwanya harus biblis, liturgis, profetis, badannya harus homiletics. Gitu. Walaupun ini tinggi teologi Yohanes itu, bentuknya harus homiletics, itu dia. Walaupun liturgisnya tuh ribet semacam apa, homilinya tetap harus homiletics. Mau malam pasca yang bacaannya banyak, tetap harus homiletics penyampaiannya. Mau sekompleks apapun masalah profetis umat, mau dianiaya dan semacamnya, homili kita tetap harus sederhana, menyapa dari hati ke hati. Itu dia. Jadi profetis itu memang kehidupan umat tempat kita berkhotbah. Memang kayak sosial budaya mereka gitu ya. Kan masalahnya profetis. Pokoknya masalah di tempat kita berkhotbah itu. Pokoknya. Kalau kita lebih mau bahas arti katanya, kenapa dia tidak pakai kontekstual? Kenapa dia pakai profetis? Kayak kata Ian saya kemarin, profetik tuh, suara kenabian tuh, dia harus punya unsur suara kenabian dalam homili itu. Artinya menegur masalah-masalah sosial orang tuh. Itu dia. Makanya dia tidak pakai kata kontekstual di situ. Jadi bukan hanya sekedar sesuai dengan konteksnya, tapi
ada kesadaran masalah yang ditegur supaya orang bertobat dalam hidup sehari-harinya. Itu dia profetisnya. Sampai sudah terjadi kan tahu kan profetis itu apa? Profetis karena kami aja ya. Masih bingung kata cara membedakan cerita dengan perumpamaan itu gimana kata? Gimana dia? Di dalam kitab suci itu kan ada yang namanya cerita yang perumpamaan. Pas kita bikin itu gimana cara membedakannya? Kita lihat bentuk teksnya tuh. Kalau perumpamaan tuh, itu yang keluar dari mulut Yesus waktu Yesus ngomong itu perumpamaan. Kalau cerita, ya apa yang dituliskan itu. Jadi perumpamaan itu ada di dalam cerita. Pada suatu hari itu. Pada suatu hari Yesus lalu dia berhadapan dengan ahli Taurat dan semacamnya. Itu masih cerita. Lalu dia menyampaikan perumpamaan. Perumpamaan itu masuk dalam cerita juga. Bahwa Yesus ceritanya Yesus menyampaikan perumpamaan. Perumpamaan Gitu. cerita dalam cerita. Maksudnya mengapa pengarang menulis cerita? Cerita dia mengungkapkan makna teologis di balik cerita itu. Perumpamaan dia mengungkapkan makna itu, tapi maknanya terlalu dalam. Jadi dia perlu suatu hal yang bisa mengungkapkan makna itu lagi dengan cara yang lebih sederhana, gitu. Ayahnya setuju. Betul. Dalam misal itu kan gak hanya satu bacaan, benar. Yang kita bicarakan dari tadi konteks ini Injil terus. Nah, seandainya nanti kalau pertanyaan pertama nih, apakah antara bacaan pertama dan kedua dan Injil itu selalu sinkron, relevan? Seandainya nggak relevan tuh, jadi kita khotbah itu gimana? Sedangkan ada bacaan, apakah bacaan pertama dengan bacaan kedua itu tidak wajib dikhotbahkan? Itu aja kata. Oke, saya jawab ini. Mengenal, kita harus mengenal Yesus. Gimana cara mengenal Yesus? Lewat gerejanya. Itu terungkap dalam kata mengenal tuh. Gimana kita mau mengenal Yesus? Secara utuh, kalau kita tidak mengenal gerejanya. Gereja itu kan sarana untuk mengenal Yesus tuh. Tapi kita tidak ungkapkan dalam kalimat itu tadi. Ketika kita bilang, makanya kita harus mengenal Yesus. Orang tidak beragama pun udah tangkap di situ. Bahwa kita harus mengenal Yesus di gerejanya. Tapi itu kita kesadaran itu tidak kita sebutkan. Gitu. Karena tadi dia jalan kebenaran dan hidup itu. Unsur dogmatis dari bacaan itu tetap ada, tapi kita tidak mengungkapkan sisi dogmatis itu, tapi orang tangkap. Nah itu dia. Gitu. Semakin tinggi loh.